Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Diah Putri Rahayu dari Ekonomi Pembangunan semester 7 akan sedikit membahas tentang strategi dan peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Pastinya teman-teman sedikit bertanya-tanya, apa sih ketimpangan distribusi pendapatan itu dan apa penyebabnya? Kemudian uh, bagaimana yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Uh, Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang sering terjadi pada negara-negara berkembang. Salah satunya adalah di Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan ini sendiri merupakan adanya perbedaan antara kemakmuran, standar hidup, dan juga pendapatan yang dihasilkan oleh suatu individu dalam rumah tangga masyarakat, sehingga menyebabkan tidak meratanya pendapatan antar daerah. Atau bisa didefinisikan, ketimpangan pendapatan ini merupakan ketimpangan yang terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan ini sejatinya tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikurangi atau diatasi dengan melalui kebijakan-kebijakan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga dapat menurunkan pendapatan per kapita. Kemudian tidak meratanya pembangunan antar daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan memiliki karakteristik yang berbeda pula, sehingga pola pembangunan yang dilakukan juga berbeda. Misalkan di suatu daerah pola pembangunan yang dilakukan cepat, sementara di daerah yang lain pola pembangunan yang dilakukan lambat. Hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan dan juga pendapatan antar daerah. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terserap banyak. Misalkan di suatu lapangan pekerjaan yang seharusnya membutuhkan tenaga kerja banyak, namun digantikan oleh teknologi, sehingga tenaga kerja yang mencari pekerjaan tidak terserap banyak. Kemudian yang keempat adalah kesenjangan pendidikan antara kualitas pendidikan atau kualitas SDM tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Distribusi pendapatan dapat diukur melalui koefisien Gini, di mana apabila koefisien Gini mendekati angka 0, maka pemerataan dikatakan sempurna. Namun apabila koefisien Gini mendekati angka 1, maka ketimpangan dikatakan sempurna. Di Indonesia pada Maret 2020, BPS mencatat tingkat ketimpangan penduduk dan kaya dan miskin sebesar 0,381. Angka ini melebar dibandingkan bulan September 2019, yaitu 0,38. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan di sejumlah sektor yang mengalami ketimpangan, yaitu sektor ekonomi, dan di sektor industri manufaktur yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, infrastruktur dan pelayanan pendidikan, serta kesehatan yang tidak merata. Selain itu, seperti yang kondisi saat ini, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya pengurangan kerja. Pada daerah perkotaan, rasio Gini meningkat menjadi sebesar 0,393 dari 0,391. Sedangkan di daerah pedesaan menjadi sebesar 0,317 dari 0,315. Dalam hal ini, strategi dan peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, apalagi di saat seperti yang sekarang ini, yaitu dimana kita harus yang kita seperti lakukan saat ini adalah kita melakukan
belajar jarak jauh atau belajar virtual. Nah, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, atau mungkin strategi apa dan peran apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini? Pemerintah merupakan garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Tentunya dalam hal seperti ini pemerintahlah yang kebijakan pemerintah yang sangat diperlukan atau upaya-upayanya. Strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada sektor yang menyerap tenaga kerja. Nah, pada saat ini yang sedang marak-maraknya terjadi yang kemarin, UU Omnibus Law tentang adanya cipta kerja, yang salah satu tujuannya yaitu untuk menarik investor agar dapat berinvestasi di Indonesia sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, hal itu dapat diterapkan sehingga tenaga kerja yang terserap juga banyak. Kemudian memperbaiki pola pertumbuhan ekonomi dengan mendorong laju pertumbuhan kelompok rumah tangga berpendapatan rendah agar tumbuh lebih cepat. Hal ini kelompok rumah tangga yang mungkin dapat dilakukan adalah berwirausaha produktif secara mandiri sehingga dapat menambah atau meningkatkan pendapatan yang didapat. Yang ketiga adalah mendorong sektor tradable seperti sektor pertanian dan industri manufaktur. Nah, hal ini agar tenaga kerja yang terserap juga banyak sehingga kualitas SDM-nya juga tidak terbuang sia-sia. Kemudian peningkatan produktivitas petani lahan kecil dan transformasi ke tanaman yang bernilai lebih tinggi. Kemudian membangun sektor manufaktur dengan menginvestasikan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian peran apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ini? Yang pertama yaitu memberikan program bantuan pemerintah. Misalkan bantuan langsung tunai yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Kemudian Kartu Indonesia Sehat untuk mempermudah akses kesehatan, di mana masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau yang kesulitan dalam mengakses kesehatan dapat dengan mudah menggunakan kartu ini sebagai perantara untuk mendapat pelayanan kesehatan. Kemudian Kartu Indonesia Pintar untuk memudahkan layanan pendidikan sehingga rumah tangga atau yang masyarakat tidak terjadi kesenjangan pendidikan atau mungkin terkendala karena biaya. Kemudian adanya program keluarga harapan untuk keluarga miskin yang dapat digunakan untuk produktif ataupun konsumtif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa untuk mengelola potensi desa sehingga mewujudkan ketahanan pangan dan menjadikan desa sebagai sumber nafkah berkelanjutan. Sekarang ini banyak sekali di daerah-daerah yang terdapat desa wisata. Dari desa wisata tersebut, masyarakat desa dapat memanfaatkan potensi yang ada sebagai sumber nafkah, mungkin melakukan pembangunan yang bertujuan untuk menarik wisatawan. Kemudian dari masyarakat desanya dapat berjualan di sekitar area ataupun mendirikan warung-warung kecil ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah memperluas kesempatan kerja dan mempermudah kepemilikan aset finansial dan non-finansial. Yang kelima, adanya program kartu prakerja yang diberikan kepada orang yang belum mendapatkan pekerjaan
dan juga pekerja yang terkena dampak pandemik. Nah, program prakerja ini merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2020 ini, yang diperuntukkan khususnya untuk pekerja yang terkena PHK. Dari program kartu prakerja ini, mereka yang mendaftar dapat diberikan pelatihan dan juga biaya insentif agar dapat mungkin berwirausaha dan juga meningkatkan skillnya. Yang terakhir, penyaluran subsidi, yaitu menyalurkan bantuan panganan tunai dan subsidi listrik 450 volt dan 900 volt bagi rumah tangga miskin dan rentan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan ini pasti melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik, dengan memberikan program-program bantuan, kemudian pelatihan-pelatihan, bantuan biaya ataupun yang lainnya, sehingga dapat memperkecil tingkat ketimpangan yang terjadi saat ini dan juga yang dihasilkan dari dampak pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu berdoa dalam situasi apapun agar kita terhindar dari hal terburuk. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.